kami dari kelompok 5 akan membuat video tentang penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM 120 3057 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, saya Anggit Indonesia dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 1202380. Perkenalkan, nama saya Ade Tria Radita, NIM 120230076 dari Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Romuliana Barita dengan NIM 120300113 dari Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Teknik Perkeretaapian NIM 120460028. Untuk alat dan bahannya yaitu pada roket airnya kita menggunakan 2 botol Fanta dengan ukuran 1,5 liter. Jadi yang pertama kita potong botol di bagian atasnya, lalu sambungkan pada botol yang kedua tanpa dipotong. Terus kita pada botol yang dipotong tadi kita kasih kita buat pemberatnya kita pakai menggunakan plastisin. Di sayapnya menggunakan fiber, yang dilem menggunakan lakban. Untuk launchernya kita menggunakan paralon. Ini buat penguncinya yaitu tali pad dan sambungan paralon. Launchernya kita sambung-sambung menggunakan sambungan paralon, dan untuk memasang pompanya kita menggunakan dop motor. Kemudian kita pasang pengunci kran yang berfungsi untuk menahan dan membuka anginnya. Selanjutnya kita potong-potong paralon dan disambung menggunakan sambungan T, sambungan L untuk menjadi launchernya. Ini kami ingin menjelaskan bagaimana tata cara kerja roket air tersebut. Pertama, masukkan air ke dalam botol kurang lebih sekitar 1 liter. Kemudian botol yang kita isi tadi kita pasangkan ke launcher. Setelah itu pastikan pemasangannya itu ketat. Pegang roket pada leher botol dan pompa udara ke dalamnya. Usahakan jangan mendekati roket saat mulai dipompa karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Kemudian botol tersebut dilepaskan. Jadi prinsip kerja roket air kami ini yaitu dia akan meluncur apabila diberikan tekanan udara yang tinggi, yang berkaitan dengan hukum 3 Newton yang berisi aksi-reaksi. Jadi pada roket air ini diberikan airnya itu sebagai gaya berat sehingga nanti roketnya ketika meluncur akan menjadi lebih tinggi atau lebih jauh. Fungsi dari hukum kekalahan momentum pada roket air yaitu jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total sama dengan setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum berlaku di mana botol dan air bereaksi dan mengeluarkan gas. Saat gas keluar, terjadi perubahan momentum gas selama waktu tertentu, sehingga menghasilkan gaya yang dikerjakan gas pada roket atau yang menyebabkan roket bergerak. Jadi prinsip meluncurnya roket air pada penerapan hukum kekekalan momentum itu yaitu P0 sama dengan P1 atau MT dikali P0 sama dengan MR kali PR ditambah MG dikali minus PU, atau 0 sama dengan MR dikali PR dikurang MG dikali PG, atau MG dikali PG sama dengan MR dikali PR dengan keterangannya P1 sama dengan momentum tekanan, MT sama dengan massa total, MR sama dengan massa roket, MG sama dengan massa gas, V 0 sama dengan
0 sama dengan percepatan awal, PR sama dengan percepatan roket, PG sama dengan percepatan gas. Dan ada pun rumus untuk mencari ketinggian maksimal dari roket air tersebut, yaitu H maksimal sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Bisa kami simpulkan bahwasannya semakin banyak air yang kita masukkan ke dalam roket air dan semakin banyak tekanan udara yang kita pompa, semakin jauh pula roket air akan terbang. Sekian hasil dari percobaan roket air kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.